Jadi alhamdulillah saat ini RSUP Haji Adam Malik telah mengadakan pembelian dari alat rotablator, tentu dengan bantuan Bapak Dirut RSUP Haji Adam Malik. Kita ucapkan terima kasih. Alat ini sangat penting untuk berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah yang berisi kalsifikasi yang sangat keras, yang dengan balon biasa tidak bisa kita lakukan pemecahannya, maka harus dengan menggunakan rotablator. Rotablator ini adalah seperti bor pembuluh darah tersebut, sehingga memungkinkan nanti kita dalam hal pemasangan stand. Karena perlu diketahui, pemasangan stand ini harus kita mempreparasi pembuluh darah itu optimal. Jadi sama seperti memasang gorong-gorong di paret ya, jadi harus dipasang, dikorek betul-betul, baru dipasang gorong-gorong sehingga dia jadi maksimal. Jadi kami menghimbau para SPJP yang ada di Sumatera Utara dan Aceh dapat mengirimkan pasien-pasien ke RSUP Adam Malik yang memerlukan pelayanan rotablasi atau rotablator pembuluh darah untuk stenting, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Inilah kita sebut dengan optimal PCI. Jadi saat ini kita bukan hanya sekedar mengerjakan stent pembuluh darah, tapi harus mendapatkan hasil yang optimal sehingga angka restenosisnya menjadi berkurang. Perlu diketahui, kita selama ini Rumah Sakit Adam Malik merupakan salah satu tempat mendidik para intervensi. Para intervensi kita sudah banyak yang menyebar di Sumatera Utara dan di Aceh, di Batam, dan malah ada di Jawa. Saya pikir itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dr. Jubril Mokhtar, Kardiologi Intervensi selaku Kepala Unit Cath Lab SNF Strip Departemen Kardiologi FKUSU Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Saya menyampaikan histori tentang pendidikan intervensi kardiologi di Medan. Itu dimulai sejak tahun 1998, dimulai dengan pendidikan internal untuk keseluruh semua staf kardiologi Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Ini berlangsung lebih kurang 3 tahun, sehingga semua staf punya keterampilan untuk melakukan tindakan intervensi. Dan ini berpotensi positif terhadap pelayanan intervensi, terjadi peningkatan kasus di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Ini memberikan sinyal ke Departemen Kesehatan Pusat, sehingga Departemen Pusat meminta kolegium untuk melakukan visitasi ke Medan. Rombongan kolegium terdiri dari Departemen Kesehatan Pusat, kemudian juga ada staf kardiologi FKUI, staf kardiologi Departemen Universitas Airlangga Surabaya. Mereka datang ke Medan setelah menentukan tanggalnya, diterima oleh Ketua Departemen saat itu Profesor Abdullah Sregar, didampingi saya sebagai Kepala Unit Cath Lab dan juga seluruh staf kardiologi yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Setelah melakukan sebentar wawancara di departemen, kemudian rombongan melakukan visitasi ke unit Cath Lab. Mereka memeriksa semua arsip beserta file-filenya, terutama dalam bentuk CD. Sebagian rombongan ada yang membuka videonya, melihat kasusnya, ternyata itu kesimpulan mereka itu valid datanya, real. Kemudian benar, setelah rombongan ini kembali ke Jakarta, mereka melakukan rapat. Mereka akan berkesimpulan bahwa tingkat pelayanan kasus kardiologi intervensi di Medan setelah menyamai pelayanan kardiologi di harapan kita Jakarta. Berdasarkan itu, kolegium meminta kepada Departemen Profesor Abdullah Sregar untuk dapat melakukan pelatihan intervensi di Medan terhadap dokter
kepada spesialis kardiologi yang ada di Indonesia. Maka pendidikan ini berlangsung lebih kurang selama 6 bulan untuk satu periode, dan setelah berlangsung selama 4-5 tahun kita telah melatih sebanyak 8 kardiologi intervensi dari Indonesia. Yang pertama itu Dr. Masrul yang saat ini bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Jamil Padang, kemudian Dr. Biantoro saat itu bekerja di Rumah Sakit Tentara Medan, kemudian Dr. Abdalun yang bekerja di Rumah Sakit Umum Batam, Dr. Ahyar di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta, Dr. Dendi di Jawa Barat, Dr. Fajar di Rumah Sakit Banyuwangi, Dr. Gunadi di Bali, kemudian Dr. Mangiring di Palembang. Jadi lebih kurang sebanyak 8 kardiologi intervensi yang dapat dilatih di Medan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua agar kita dapat lagi melatih lebih banyak peserta kardiologi intervensi di Medan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa indikasi PCI atau yang kita kenal dengan intervensi koroner perkutan. Yang pertama adalah pasien yang kita diagnosa dengan sindroma koroner akut. Kemudian yang kedua, pada pasien-pasien yang telah mendapat optimal medical therapy namun masih mengeluhkan nyeri dada. Yang ketiga, pada pasien yang kita diagnosa dengan angina ekuivalen. Yang keempat, pada pasien dengan uji latih beban jantung yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Habib, salah seorang dokter spesialis kardiologi, subspesialis kardiologi intervensi di Pusat Jantung Terpadu Rumah Sakit Haji Adam Malik. Kita di Pusat Jantung Terpadu Rumah Sakit Haji Adam Malik terus berusaha melengkapi teknologi terkini dalam bidang kardiologi intervensi. Salah satunya kita sekarang sudah punya alat rotablator, yaitu alat yang spesifik untuk bisa menghancurkan plak-plak penyempitan pembuluh darah yang keras akibat perkapuran atau kalsium. Dengan rotablator ini kita bisa menghancurkan plak dan nantinya pasien bisa dipasang ring setelah plaknya dihancurkan. Alat rotablator ini adalah alat yang pertama di Sumatera Utara, dan ke depan akan banyak sekali lagi alat-alat baru yang akan datang di Pusat Jantung Terpadu Rumah Sakit Haji Adam Malik. Dan kita sudah juga melakukan beberapa kasus-kasus kompleks koronari intervensi seperti kasus-kasus kronik total oklusi, PCI pada pasien dengan lesi yang bercabang atau bifurcation stenting, dan juga ke depan dalam waktu dekat kita akan juga melakukan balon pada pasien-pasien mitral stenosis secara percutaneous atau tanpa operasi. Kita berharap dengan makin lengkapnya teknologi di PJT akan membantu masyarakat Kota Medan pada khususnya dan masyarakat Sumatera Utara pada umumnya yang membutuhkan layanan kardiovaskular. Terima kasih. Saat ini, Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik telah mengerjakan lebih dari 20.000 kasus intervensi kardiovaskular dan menjadi pusat rujukan untuk penyakit jantung yang kompleks dan langka. Rumah Sakit Adam Malik juga menerima rujukan dari rumah sakit lain melalui IGD dan poliklinik, serta juga menerima pasien yang datang langsung ke IGD ataupun poliklinik. Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik juga memiliki tenaga perawat yang telah terlatih dan telah menjalani pendidikan khusus kardiovaskular. Langkah-langkah pemasangan stent atau kita kenal dengan pemasangan ring itu dimulai dari memasukkan guiding catheter atau selang kateter. Setelah guiding catheter kita tempatkan di depan pembuluh darah atau sedikit masuk ke dalam pembuluh darah koroner, maka kita akan masukkan wire ataupun kawat halus ke dalam pembuluh darah yang akan kita lakukan pelebaran dan pemasangan ring. Setelah wire kita masukkan, maka dilanjutkan alon di lokasi penyempitan atau sumbatan tersebut. Nah, setelah posisinya pas, balon akan kita kembangkan, kemudian akan kita ikuti dengan penempatan daripada
stand ataupun ring tersebut. Setelah posisi ring di lokasi penyempitan tersebut, kemudian stand atau ring tersebut akan kita kembangkan dengan balon. Nah, setelah itu kita isi dengan pemberian kontras sehingga gambaran pembuluh darah yang terbuka tersebut akan jelas terlihat, dan bila perlu apabila masih ada penyempitan di lokasi ring, itu bisa kita akhiri dengan balon ya, agar ring tersebut betul-betul terbuka sempurna.